Bagaimana nasib manusia purba? Mereka yang hidup di zaman prasejarah ketika tidak ada agama-agama seperti sekarang ini. Bagaimana kehidupan mereka setelah kematian? Apakah lahir di surga atau di neraka? Tergantung karmanya masing-masing, bukan? Lalu, apakah ada karma? Apakah ada dharma? Padahal saat itu tidak ada Buddha. Tidak ada yang mengajarkan dharma. Lalu apakah karma berlaku kepada mereka? Ini dapat dijawab dengan perumpamaan atau persamaan antara gravitasi, hukum gravitasi dengan karma. Simpelnya begini. Kalau kita belajar fisika, kamu akan tahu bahwa orang yang disebut menemukan hukum gravitasi itu adalah Newton di abad ke-16. Lagi duduk di bawah pohon apel, terus pluk, apelnya jatuh, lalu dia jadi merenung memikirkan tentang kejadian itu. Jadilah kita punya hukum gravitasi. Singkatnya seperti itu ya, karena kita lagi nggak belajar fisika. Pertanyaannya, apakah hukum gravitasi itu ada, eksis setelah ditemukan Newton? Kalau enggak ditemukan Newton, gravitasinya ada nggak? Hukum gravitasinya eksis nggak? Jawabannya iya kan? Jadi Newton itu simply just a guy who found it. Jadi Newton itu cuma seseorang yang menemukannya. Dia merenungkan apel yang jatuh, kemudian dengan kecerdasan dan kepintarannya dia merumuskannya apa yang disebut sebagai hukum gravitasi yang kita pelajari sampai saat ini. Dan sebelum Newton memikirkannya kan gravitasinya sudah ada, hukumnya sudah ada, sudah berlaku. Jadi ada atau tanpa Newton, maka hukum gravitasi itu tetap eksis, tetap ada. Hal yang sama juga berlaku untuk dharma, hal yang juga untuk karma. Satu sutta yang menjelaskan ini namanya Nagara Sutta. Jadi kamu nanti cari, kamu lihat bagaimana Buddha menjelaskan, bagaimana beliau menemukan jalan yang sudah ada. So, tanpa Buddha atau dengan adanya Buddha, maka dharma tetap ada, karma tetap berlaku, tetap eksis. So, even in zaman prasejarah, even di masa kehidupan manusia purba. Supaya kamu lebih yakin tentang kehidupan manusia purba, kamu bisa buktikan, kamu main-main ke Solo, di sana ada satu situs namanya Sangiran, ada museumnya, kamu bisa melihat bagaimana kehidupan manusia purba pada saat itu. Just simply to, bikin kamu yakin kalau kita ngomongin tentang manusia purba, apakah itu ada kok? Ada. Kamu bisa lihat bagaimana sains telah membuktikan manusia berevolusi. Kita yang sekarang ini nih, dengan modelnya kayak begini itu, dulu itu nenek moyang kita tuh nggak kayak gini. Lalu karma berlaku untuk mereka? Berlaku, tetap berlaku. Sekali lagi kenapa? Ada atau tanpa ada Buddha, dharma tetap ada. Demikian juga dengan karma. Lalu kemanakah mereka akan lahir? Sekali lagi, bergantung kepada karmanya masing-masing. Apakah mereka akan lahir di surga? Apakah di neraka? Akan tergantung kepada karmanya. Kenapa? Karena setiap makhluk itu adalah pewaris karmanya sendiri. Sendiri lahir dari karmanya sendiri. Oleh sebab itu, maka kita sebagai seorang Buddhis, itu keyakinan kepada karma itu salah satu hal yang penting dan paling mendasar. Kalau kamu masih ragu, coba kamu pikirkan, kamu renungkan. Zaman manusia, zaman prasejarah, manusia purba kan nggak ada agama Buddha ya. Apakah masih ada karma? Oh iya jelas. Kenapa? Karena karma itu ada, eksis dengan atau tanpa kehadiran Buddha yang menjelaskannya kepada kita. Nah, kita kehidupan sekarang ini beruntung. Kenapa? Karena dharmanya sudah ada. Eksis, kita bisa belajar. Sehingga kita tahu kalau perbuatan yang kita lakukan itu ada dampaknya dan ada akibatnya. Beda loh kalau manusia prasejarah, manusia purba yang tidak belajar dharma. Mereka nggak tahu ya, oh nanti gimana ya setelah kematian. Mungkin mereka juga bingung ya. So, apakah mereka akan melakukan kebaikan atau keburukan dalam hidupnya, itu tidak jadi persoalan. Kenapa? Yang disebut karma itu tetap berlaku, baik kamu tahu apa tidak tahu, baik kamu percaya atau tidak percaya. Sama seperti gravitasi. Orang yang tidak ngerti gravitasi, tidak tahu gravitasi, dan tidak percaya kepada gravitasi, tapi gravitasinya berlaku nggak? Tentu kan? Sama kan? Nah ini supaya kamu tahu. Lalu kelahiran mereka ditentukan oleh karmanya
masing-masing. Perbanyaklah kebajikan dalam kehidupan kita supaya kita punya kelahiran yang baik, kelahiran di sugati loka bumi, ya ingat kehidupan di alam surga, supaya kita dapat memupuk lebih banyak kebajikan, melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya kita dapat lahir di kondisi yang pas untuk dapat belajar langsung dengan Buddha berikutnya. Thank you for watching. Semoga kita semakin baik dalam praktek Dharma. Semoga kita dapat merealisasi kebudayaan demi menolong semua makhluk dari samsara. Namo Sanya Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.